pesawat ini, karena ini pesawat dulunya pesawat barang, pesawat ini boleh dinaiki oleh para penumpang. Jadi jika teman-teman ingin naik, silakan. Kami persilakan. Tapi hati-hati, awas, atapnya itu sangat 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 pendek. Oke, jika teman-teman tidak ada yang ingin naik, kita lanjut ke pesawat berikutnya. Pesawat ini adalah pesawat Inhagan, negara asalnya dari Amerika Serikat, jenis pembom ringan. Nah, jadi teman-teman, pesawat ini tuh adalah pesawat pembom yang ditakutin oleh warga Indonesia pada zaman ini. Saya lupa istilahnya apa. Dulu jika ada pesawat ini lewat di atas udaranya Indonesia, maka warga akan bersembunyi atau akan lari karena pesawat ini dulu sangat ditakuti. Nah, untuk pesawat ini dulunya ini tidak ada mural seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena identik dengan pemburu pesawat ini, maka dibuatlah seperti dibuat oleh museum Dirgantara seperti ini agar kelihatan ikon pemburunya ini. Oke, lanjut. Lalu di sini ada Firman dari Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan jenis pesawat latih mula. Jadi pesawat ini digunakan untuk latihan untuk para pemula, untuk para murid-murid. Digunakan biasanya oleh kadet-kadet penerbang, kadet pendidikan penerbangan di California. Lalu pesawat ini pada tahun 1991 diabadikan di museum ini. Ini teman-teman bisa kita lihat museum dalam pesawat itu seperti ini. Jadi lalu ada pesawat F-16 Harpa. Nah, pesawat ini pesawat jenis latihan lanjut. Jadi sebelum murid-murid menaiki pesawat ini, maka murid-murid harus menaiki pesawat yang latih mula. Jadi bertahap gitu seperti SMP, SMA, kuliah. Nah, maka di sini latih mula, lalu latih lanjut. Nah, pesawat ini mempunyai sejarah dahulu memburu skuadron pemburu taktis yang berkedudukan di Malang. Lalu pada tahun 1985, pesawat ini diabadikan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara. Lalu kita lanjut, ayo teman-teman, mari. Yang terakhir adalah ini teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ini tuh sama kayak pesawat yang sebelumnya yang sudah saya terangkan tadi. Ini juga merupakan pesawat pemburu, pesawat dari Amerika Serikat. Jadi dulu sempat memperkuat skuadron 3 sama seperti pesawat sebelumnya. Lalu pesawat ini diikuti oleh operasi-operasi penting dalam sejarah Indonesia. Nah, tapi dulu saat dipegang oleh Amerika, saat NICA masuk, pesawat ini juga merupakan pesawat pemburu. Jadi pesawat ini juga ditakuti oleh warga saat itu. Saya lupa dulu nama istilah pesawat ini apa. Pokoknya pesawat ini, jika ada pesawat ini, maka warga-warga akan berlarian atau ngumpet. Nah, sama seperti pesawat yang tadi, bahwa dulunya tuh ini bukan kayak gini. Selamat datang di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbiullah Muhammad Fauzan Karim, bisa dipanggil Hasbi atau Fauzan. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata 2022. Saya akan menemani teman-teman semua untuk mengunjungi Museum Dirgantara Mandala ini. Sebelumnya terima kasih sudah
berkunjung ke museum ini. Semoga menyenangkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut saja ke koleksi yang pertama. Di sini ada Mitsubishi Army tahun 2000, Mitsubishi Army 98 Gunter. Pesawat ini berasal dari Jepang, buatan tahun 1938. Jenis pesawat ini merupakan jenis pesawat pembom ketika atau dive bomber. Nah, sejarah dari pesawat ini pernah melakukan operasi pemboman tangsi Belanda di Semarang pada tahun 1947. Operasi ini bersamaan waktu itu dengan pemboman Kota Salatiga dan Ambarawa yang dengan dua pesawat Cureng. Oke, kita lanjut. Sebelumnya apa kalian sudah pernah kesini sebelumnya atau sudah pernah melihat pesawat-pesawat ini di luar museum? Belum. Oke, mari sekarang kita lihat. Selanjutnya yang di pertama, ini ada pesawat ini dari Jepang. Pesawat ini merupakan pesawat bikinan buatan Indonesia. Pesawat ini bertujuan untuk siswa-siswa dari penerbangan belajar menerbangkan pesawat. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung nih, gimana sih cara pesawat ini terbang, gimana sih cara pesawat ini mendarat. Nah, jadi pesawat ini untuk terbangnya sendiri mereka menggunakan pesawat lainnya, pesawat yang lebih besar dari pesawat ini yang bermesin, karena pesawat ini tidak bermesin, maaf. Nah, lalu pesawat ini seperti layangan, jadi ditarik maju, lalu pesawat ini akan terbang kurang lebih sekitar 5-10 menit. Nah, gimana sih cara ngukur bagus atau enggaknya penerbang ini? Nah, cara ngukur bagus atau enggaknya penerbang ini dilihat dari angin dan ketahanan saat di atas udara. Nah, pada saat mendarat, pesawat ini mendarat di rumput, karena situ kita lihat bahwa tidak ada roda, jadi pesawat ini langsung mendarat di rumput. Nah, lalu selanjutnya kita ada pesawat Nakajima buatan Jepang. Pesawat ini dibuat pada 1940. Jadi sejarah pesawat ini, saat agresi militer 1, pesawat ini sebagian besar hancur, dan pada 1947 pesawat ini ada lagi dulu. Pesawat ini direncanakan untuk mengawal pesawat pembom Guntai dalam usaha pemboman kedudukan Belanda di Semarang. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa pesawat Guntai adalah pesawat pembom. Lalu pada tahun 1987 pesawat ini diabadikan di Museum Dirgantara. Lalu ada pesawat Cureng. Pesawat misi koreng. Nah, untuk misi koreng ini di sini terdapat hanya sebuah replika, jadi bukan asli. Pesawat ini dibuat pada tahun 1938. Pesawat ini jenis pesawat latih bulu. Nah, sejarah pesawat ini, pada tahun 1945 pesawat ini diterbangkan dari Pangkalan Udara Ciberem, Tasikmalaya ke Pangkalan Udara Mabuo, Yogyakarta oleh Bapak Penerbang Agustinus Adi Sucipto. Nah, pada tahun 1974 pesawat ini dibangun kembali oleh TNI AU. Jadi made in Indonesia gitu loh, intinya gitu loh. Nah, lalu pada tahun 1975 pesawat ini juga sempat diabadikan oleh ABRI di Satya Mandala. Lalu pada 2005 pesawat ini diabadikan di Museum Pusaka Dirgantara Mandala. Sebenarnya ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, baik, terima kasih. Mari kita lanjut ke pesawat setelahnya. Di sini ada pesawat Mitsubishi N500. Nah, pesawat ini tentu ya, pesawat ini dibuat oleh Jepang. Pesawat ini jenis pembuluh taktis, dan sejarah pesawat ini digunakan Jepang dalam perang melawan Amerika di Cina.
Lalu pada 1942 sampai 1945, dalam perang melawan Sekutu, Zerozen berpangkalan di daerah Irian Barat. Lalu pada 1984, pesawat ini diabadikan di museum ini, di Museum Pusat TNI AU Dirgantara. Lalu lanjut ada pesawat yang sangat besar sekali. Kita lanjut. Ini ada pesawat North American B-25 Mitchell. Pesawat ini buatan tahun 1941. Pesawat ini dibuat oleh negara Amansa. Sejarah pesawat ini tahun 1970 digunakan TNI sebagai pesawat bomber dan pesawat penembak. Lalu pada tahun 1970 TNI AU mengoperasikan pesawat ini untuk penumpasan RMS, penumpasan tragedi Andi Aziz, DITII, lalu MMC, Kahar Muzakar, Daud Bere, PRRI, Permesta, Nainggolan, Andi Saleh, dan operasi-operasi penting yang ada di Indonesia ini. Lalu pada tahun 1984, pesawat ini diabadikan di museum ini, tepatnya di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Oke, kita lanjut. Lalu ada pesawat yang kecil ini yang sangat lucu. Pesawat ini adalah pesawat buatan Indonesia, made in Indonesia. Jadi pesawat ini sebuah pesawat ringan bermotor tunggal dan sayap atas. Sejarah pesawat ini dulu produksi pertama bangsa Indonesia yang dirancang dan dibuat dalam waktu hanya 5 bulan pada tahun 1900. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada sebuah pesawat yang sangat besar gitu. Ini adalah pesawat yang paling besar yang di dalam ruangan alusista ini. Pesawat ini adalah pesawat C-47 Dakota. Pesawat ini merupakan pesawat Amerika Serikat, merupakan jenis pesawat angkut ringan. Sejarah pesawat ini digunakan untuk penerobosan blokade Belanda dan dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Tengah. Lalu pesawat ini dipakai juga untuk Indonesia Airways. Lalu pesawat ini digunakan sebagai operasi Trikora, Dwikora, Raja Wali Fokus, Womena, Wibawa Papera, dan operasi-operasi penting lainnya seperti pesawat yang tadi kita berangkat. Nah, lalu dalam peringatan HUT ABRI 5 Oktober, pesawat ini sempat diterbangkan kembali oleh Deputi Kasau Masdia A. Alamsyah. Oke.